Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan saya Khoirunisa dari Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa materi dari perpajakan. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang akan dibahas dari materi perpajakan. Yang pertama di sini ada PPh pasal 23, yang kedua saya akan membahas PPh pasal 24, yang ketiga ada pajak pertambahan nilai atau sering disebut PPN, dan yang keempat ada PPNBM. Langsung saja kita masuk materi yang pertama, yaitu PPh pasal 23. PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyetaraan jasa, hadiah, bunga, dividen, royalti, atau hadiah dan diberikan selain yang dipotong pada PPh pasal 24. Pemotongan PPh pasal 23 dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan terkait dengan pembayaran berupa dividen, bunga, royalti, sewa, dan jasa kepada wajib pajak. Dan bentuk usaha tetap atau sering disebut BUT, objek pajak dari PPh 23 meliputi penghasilan yang menyiarkan kepada pihak lain atau rekanan berupa sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta. Misalnya sewa kendaraan atau sewa sound system. Dalam hal ini, sewa tanah dan bangunan tidak termasuk. Direktorat Jenderal Pajak menerapkan tarif umum dari PPh 23, yaitu ada 2% dikali dengan jumlah bruto. Jumlah bruto yang dimaksud di sini yaitu seluruh penghasilan yang disediakan untuk parkir atau pembayarannya sudah jatuh tempo. Jumlah bruto yang dikenakan merupakan jumlah transaksi yang belum dikenakan pada pajak pertambahan nilai atau PPN. Tarif PPh 23. Tarif PPh 23 ini dibedakan menjadi dua, yaitu tarif yang 15% dan tarif yang 2%, yang dikenakan atas nilai DPP atau dasar pengenaan pajak atau jumlah brutonya. Jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang disediakan untuk menyediakan layanan atau telah jatuh tempo dengan pemotong pajak seperti badan pemerintahan, penyelenggaraan kegiatan, subjek pajak dalam negeri, atau bentuk usaha tetap, perwakilan usaha luar negeri, dan OP atau orang pribadi yang ditunjukkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jumlah bruto tidak berlaku atas penghasilan yang diperoleh dari jasa. Pajak PPh 23 dengan tarif 15% dikenakan untuk penghasilan bunga, dividen, royalti, dan hadiah. Sedangkan PPh 23 dengan tarif 2% dikenakan untuk penghasilan jasa dan sewa. Untuk jasa pada PPh 23 meliputi jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultasi, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.03/2015 yang mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015. Untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP akan dipotong 100% lebih besar dari tarif pajak PPh tersebut. Pengecualian PPh 23. Meskipun PPh 23 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa bunga, royalti, sewa, dan jasa, selain yang dipotong oleh PPh 21, namun ada beberapa hal yang dikecualikan dalam PPh 23. Di antaranya yang pertama ada penghasilan yang mempunyai ikatan hutang dari bank, yang kedua sewa yang terutang sehubung dengan sewa guna usaha dengan hak opsi, yang ketiga dividen yang diperoleh PT atau perseroan terbatas yang bertempat tinggal di Indonesia yang berasal dari cadangan laba yang ditahan sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, dan BUMN atau BUMD. Yang keempat ada SHU, koperasi yang dibayarkan koperasi kepada anggotanya, dan yang kelima ada penghasilan yang terutang pada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyaluran pinjaman atau pembiayaan. Langsung ke materi selanjutnya, yaitu pembayaran PPh 23. PPh 23 dibayarkan oleh pihak pemotong melalui bank yang telah ditunjukkan oleh Kementerian Keuangan dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 10 bulan berikutnya.
Sebelum melakukan pembayaran, pihak pemotong harus membuat ID billing melalui aplikasi online pajak. Bukti potong PPh 23 harus membuat bukti potong rangkap 1 untuk pihak yang dikenakan pajak dan bukti potong rangkap 2 untuk pihak yang melakukan e-filing. Pada bulan September 2020 berlaku KEP-363-PJ-2020 yang berisikan kewajiban bagi wajib pajak untuk membuat bukti potong dan melaporkan SPT PPh pasal 23 secara online melalui e-Bupot DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Pelaporan PPh 23 ini berkaitan dengan pelaporan yang dilakukan oleh pihak pemotong dengan mengisi SPT PPh 23 dan dapat melaporkannya melalui fitur pajak online dan e-filing gratis di online pajak. Dengan jatuh tempo pelaporan PPh 23 tersebut yaitu pada tanggal 20 bulan berikutnya. Lalu kita masuk ke materi yang kedua, yaitu PPh pasal 24. PPh pasal 24 merupakan ketentuan yang mengatur wajib pajak dalam negeri atau WPDN untuk mengkreditkan pajak yang dibayarkan atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri terhadap total pajak penghasilan terutang dalam suatu tahun pajak yang sama. Subjek yang termasuk dalam PPh 24 yaitu wajib pajak dalam negeri yang terutang pajak atas seluruh penghasilan termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Objek PPh pasal 24 adalah penghasilan yang berasal dari luar negeri. Sumber penghasilan kena pajak yang dapat digunakan untuk memotong hutang pajak Indonesia adalah yang pertama yaitu pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, penghasilan berupa bunga, royalti, imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan lainnya. Wajib pajak seperti ini bisa saja terkena pajak ganda, yaitu ketentuan pajak dari luar negeri di mana dia memiliki usaha dan ketentuan pajak dari dalam negeri di mana dia berstatus sebagai wajib pajak warga negara Indonesia atau WNI. Yang kedua ada semua hal yang berkaitan dengan masalah pajak di atas itu sudah diatur dalam aturan pajak di Indonesia, khususnya PPh pasal 24. Lalu kita masuk ke mekanisme pengkreditan pajak luar negeri. Wajib pajak yang telah membayarkan pajaknya di luar negeri dan akan mengkreditkannya di Indonesia harus menyampaikan permohonannya terlebih dahulu ke Kepala KPP atau Kantor Pelayanan Pajak dan dilaporkan bersamaan dengan pada saat laporan SPT tahunan dengan melampirkan laporan keuangan yang berasal dari luar negeri. Fotokopi SPT atau tax return yang dilaporkan di luar negeri serta dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Lalu ada koreksi PPh pasal 24. Adanya koreksi di luar negeri yang menyebabkan pajak atas penghasilan terutang di luar negeri dilaporkan lebih besar dalam SPT tahunan dan menyebabkan pajak di luar negeri tertera kurang bayar, maka akan berakibat kemungkinan PPh yang di Indonesia menjadi kurang bayar. Wajib pajak bisa melakukan koreksi sendiri dengan melakukan pembetulan atas SPT-nya. Jika pembetulan sudah dilakukan, maka bunga terutang atas pajak yang kurang dibayarkan tidak akan ditagih. Lalu kita masuk ke perhitungan PPh pasal 24. Contoh di sini ada PT ABC pada tahun 2017 memperoleh pendapatan neto di dalam negeri sebesar 25 triliun dan dari luar negeri sebesar 10 triliun. Asumsi pajak di luar negeri sebesar 20%. Total penghasilan yang tercatat adalah sebesar 35 triliun. Penghasilan ini merupakan penghasilan dari dalam negeri dan penghasilan luar negeri. Cara perhitungannya yaitu total PPh yang terutang sama dengan 25% dikali 35 juta. 35 triliun hasilnya 8,750 triliun. PPh maksimum yang dapat dikreditkan berarti itu penghasilan luar negeri atau total penghasilan penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan dikali PPh terutang, yaitu 10 triliun dibagi 35 triliun lalu dikalikan dengan 8,750 triliun berarti totalnya itu 2,500 triliun.
Jadi, PPh terutang yang sudah dibayarkan di luar negeri adalah sebesar 2,5 triliun. Nah, nominal ini yang akhirnya digunakan sebagai pengurangan pajak dalam negeri. Lalu kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu pajak pertambahan nilai atau sering disebut PPN. Pajak pertambahan nilai merupakan pajak atas pajak konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat dalam setiap jalur produksi dan distribusi. PPN merupakan pajak tidak langsung karena pembayaran atau pemungutan pajaknya disetorkan oleh pihak lain yang bukan penanggung pajak. Penentuan besaran PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Tarif pajak pertambahan nilai yang dikenakan pada pembeli akan tertulis jelas pada setiap bukti transaksi jual beli. Artinya harga yang nantinya dibayarkan akan ditambahkan dengan jumlah PPN. Namun jika tidak menemukan keterangan PPN dalam struk, berarti total harganya sudah termasuk dengan PPN. Lalu selanjutnya ada daftar tarif PPN. Yang pertama di sini ada tarif pajak pertambahan nilai 0% berlaku untuk ekspor barang kena pajak berwujud, barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Lalu yang kedua ada tarif pajak pertambahan nilai 11% berlaku untuk semua produk yang beredar di dalam negeri termasuk di daerah zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur tentang kepabeanan. Yang ketiga ada tarif PPN atas barang mewah ditetapkan paling rendah 11% dan paling tinggi 200%. Lalu yang keempat ini ada khusus untuk barang dan jasa yang terkena tarif pajak pertambahan nilai 11%, besar tarif tersebut masih dapat diubah menjadi paling rendah 5% hingga paling tinggi 20% mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku. Karakteristik pemungutan PPN itu ada 7. Yang pertama, pajak objektif. Yang kedua, pajak tidak langsung. Ketiga, multi-stage tax. Yang keempat, dipungut menggunakan faktur pajak. Yang kelima, bersifat netral. Yang keenam, non-duplikasi. Yang ketujuh, PPN terhadap konsumsi dalam negeri dikenakan sebesar 10%. Sedangkan untuk ekspor dikenakan tarif 0%. Objek PPN. Yang pertama ada penyerahan barang kena pajak atau BKP, jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh penguasa. Yang kedua ada impor BKP atau pemanfaatan JKP atau BKP tak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang ketiga ada ekspor BKP. Yang keempat ada kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan. Yang kelima ada penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan. Sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehan dapat dikreditkan. Barang atau jasa yang tidak dikenakan PPN. Berikut ada daftar barang yang tidak dikenakan PPN, cirinya yaitu barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Ada barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Selanjutnya ada makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman yang dikonsumsi di tempat atau tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh perusahaan jasa, boga atau catering. Lalu ada uang, emas batangan, dan surat berharga. Ada jasa yang tidak dikenakan PPN, meliputi jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian dan hiburan, lalu ada jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, selanjutnya ada jasa tenaga kerja, ada jasa perhotelan, lalu ada jasa penyediaan tempat parkir, lalu ada jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, lalu ada jasa pengiriman uang dengan wesel pos, dan yang terakhir ada jasa boga atau catering. Kita masuk ke materi selanjutnya atau materi terakhir yaitu tentang PPNBM.
PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah ini adalah pajak yang dikenakan pada barang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Perlakuan pajak penjualan barang mewah ini bertujuan untuk mengatur konsumsi masyarakat atas barang mewah dan melindungi perusahaan dan produsen barang mewah dalam negeri dari masuknya barang mewah impor. Selain itu, PPNBM menjamin pendapatan pemerintah dan berfungsi untuk menyeimbangkan pajak antara masyarakat pendapatan rendah dan tinggi. Pajak penjualan atas barang mewah dikategorikan menjadi 4, yaitu ada pajak pusat, ada pajak objektif, ada pajak atas konsumsi umum dalam negeri, lalu ada pajak tidak langsungnya. Dasar hukum PPNBM. PPNBM ini memiliki dasar hukum yang sama dengan PPN, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, yang sudah diganti atau dicabut dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan atau UU HPP. Di dalamnya diatur mengenai pengenaan pajak penjualan atas barang mewah, ketentuan tarif secara umum, hingga cara pemungutan pajak. Pihak yang wajib memungut PPNBM adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Bendahar Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Pajak ini hanya disetorkan satu kali, yaitu pada saat impor BKP tergolong mewah atau pada saat pembayaran BKP mewah dari produsennya. Lalu ada objek yang dikenakan PPNBM. Ada objek pajak bukan merupakan barang-barang kebutuhan pokok, lalu ada objek pajak umumnya hanya dikonsumsi orang-orang yang memiliki penghasilan tinggi. Yang ketiga, ada objek pajak hanya dikonsumsi oleh orang-orang masyarakat tertentu. Yang selanjutnya ada objek pajak yang dikonsumsi demi status atau untuk menunjukkan status sosialnya. Selanjutnya ada objek pajak yang tidak dikenakan PPNBM, antaranya kendaraan CKD, kendaraan sasis, kendaraan pengangkut barang, lalu ada kendaraan bermotor roda 2 dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 250 cc, lalu ada kendaraan bermotor untuk mengangkut 16 orang atau lebih termasuk pengemudinya. Selanjutnya ada mekanisme pemungutan PPNBM. Proses pemungutan pemungutan pajaknya terbagi menjadi beberapa mekanisme, di antaranya pemungutan oleh pengusaha kena pajak atau PKP dan pemungutan PPNBM oleh pihak pemungut. Di sini yang pertama ada pemungutan pajak barang mewah oleh PKP. Pemungutan pajak atas barang mewah melalui PKP sama dengan PPM, di mana produsen PKP yang memasok BKP yang tergolong barang mewah menerbitkan faktur pajak kepada pembeli dan melaporkan kewajiban perpajakan atas transaksi tersebut pada SPT masa pajak yang akan dilaporkan. Faktur pajak yang digunakan untuk transaksi pengiriman BKP mewah adalah faktur pajak dengan kode 01. Lalu yang kedua ada pemungutan pajak barang mewah oleh pihak pemungut. 3 pihak yang dikategorikan sebagai pihak pemungut PPNBM, yaitu yang pertama ada Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara atau KPPN. Lalu yang kedua ada pemegang kuasa atau izin atau kontraktor. Yang ketiga ada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Lalu selanjutnya ada proses pengenaan tarif dan perhitungan PPNBM. Yang pertama di sini ada tarif pajak 10% untuk kendaraan umum kategori tertentu. Lalu ada tarif pajak 20% untuk kendaraan bermotor kategori tertentu. Lalu ada tarif pajak 25%, ada tarif pajak yang 35% juga. Untuk dapat menghitung besarnya PPNBM, dihitung dasar pengenaan pajak DPP terlebih dahulu, kemudian harus mengetahui tarif PPN yang berlaku. Tarif PPN yang berlaku saat ini itu sebesar 11%. Rumus dan cara penghitungan PPNBM. Di sini ada rumus penghitung pajak penjualan atas barang mewah, yaitu PPNBM sama dengan DPP dikali tarif PPNBM. Karena PPNBM tidak bisa terpisahkan oleh PPN, berikut ini rumus perhitungan PPN untuk barang mewah. Di sini ada rumusnya, PPN sama dengan tarif PPN dikali barang mewah dikurang PPNBM.
Di sini ada contoh soalnya berikut pembahasannya. Langsung saja kita ke contoh soalnya, yaitu PT EBC yang merupakan PKP akan membuat tempat fitness atau gym di salah satu area di Jakarta Barat. Karena itu, PT ABC berencana memberi peralatan olahraga import dari luar negeri dengan total invoice sebesar 2,5 miliar. Berapa PPNBM dan PPN yang harus dibayarkan atas transaksi ini? Kita langsung ke pembahasan soalnya. Pertama yang harus dilakukan untuk mencari tahu besarnya pajak penjualan atas barang mewah yang harus dibayarkan, PT ABC harus menghitung PPNBM-nya. Tarif yang dikenakan ini berarti kan 20%. Jadi PPNBM sama dengan harga barang dikali tarif PPNBM, yaitu PPNBM sama dengan 2,5 miliar dikali 20%. Hasilnya itu PPNBM-nya yaitu 500 miliar. Lalu PT ABC juga harus menghitung PPN yang dikenakan pada transaksi ini. Tarif PPN yang berlaku saat ini kan 11%, berarti kita ngitungnya PPN sama dengan tarif PPN dikali harga barang dikurang PPNBM. Karena tarif PPN saat ini 11%, berarti 11% dikali 2,5 M dikurang 2,5 triliun dikurang 2,5 M dikurang 500 miliar. Sama dengan 11% dikali 2 miliar. Jadi PPN-nya ini 220 juta. Total harga dan pajak yang harus PT ABC bayarkan atas transaksi ini yaitu harga barang plus PPNBM plus PPN. Jadi 2,5 miliar ditambah 500 miliar 500 juta dan ditambah 220 juta. Hasilnya yaitu 3,2 miliar. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin di sini ada salah-salah penyebutan nilai atau angkanya. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.